from the face of the earth, the general political awakening of Asia, the rebirth of the Orient, also affected us. At the end of the 19th century, we began to regain our soul and gave birth to a national movement which aimed at freedom from Dutch colonial rule. Dulu, parlemen kita diisi tokoh intelektual besar seperti Hatta dan Sjahrir. Sekarang, lebih banyak artis joget dan pengusaha cari proyek. Kenapa bisa begini? Ketika Indonesia baru merdeka, parlemen kita diisi oleh tokoh-tokoh besar. Ada Muhammad Hatta yang visioner, Sultan Sjahrir yang brilian, Muhammad Natsir yang religius sekaligus rasional, sampai Agus Salim yang tajam pikirannya. Mereka bukan hanya pandai bicara, tapi juga negarawan yang rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa. Tapi sekarang, coba lihat kursi parlemen kita. Banyak diisi oleh orang yang lebih dikenal karena tampil di televisi, karena popularitas semu, atau karena punya uang segunung. Bukan karena ide, bukan karena rekam jejak intelektual. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi dengan negeri ini? Kenapa parlemen, lembaga yang seharusnya menjadi otak bangsa, malah dipenuhi orang-orang yang seringkali gagap bicara soal hukum, bingung bicara soal ekonomi, bahkan tak jarang salah mengutip undang-undang? Jangan salahkan mereka sepenuhnya, karena sistem politik kita memang membuka jalan untuk itu. Kursi parlemen bukan lagi soal kualitas, tapi soal modal. Ingin duduk di sana, bayar mahar politik. Ingin dikenal rakyat, tampil di layar kaca, bikin sensasi, atau sekadar viral di media sosial. Akhirnya, yang duduk di parlemen bukan mereka yang punya gagasan, melainkan mereka yang punya modal. Bukan mereka yang paham arah bangsa, melainkan mereka yang pandai mendekati elit partai. Dan kita, rakyat biasa, tanpa sadar ikut memperparah keadaan. Kita memilih bukan karena visi, bukan karena program kerja, tapi karena nama besar dan popularitas. Kita mengira sedang memilih wakil rakyat, padahal seringkali kita hanya memilih panggung hiburan baru di dalam gedung parlemen. Inilah yang membuat kualitas parlemen kita jeblok, bukan karena bangsa ini kekurangan orang pintar, tapi karena sistem, budaya politik, dan cara kita memilih lebih menghargai uang dan popularitas daripada integritas dan kapasitas. Kalau kita telusuri lebih dalam, akar masalahnya ada di sistem rekrutmen politik. Partai politik yang seharusnya jadi mesin penyaring kader terbaik bangsa, justru sering bertindak seperti agensi artis atau perusahaan investasi. Mereka lebih memilih orang yang populer, yang bisa mendatangkan suara instan, atau yang punya modal besar untuk membiayai kampanye. Kompetensi, rekam jejak intelektual, bahkan integritas sering jadi nomor dua. Muncul fenomena caleg instan, selebritas, influencer, pengusaha besar, bahkan figur sensasional yang dipilih bukan karena gagasannya, tapi karena bisa menjual nama. Dan lebih parah lagi, loyalitas ke partai sering lebih penting daripada kepentingan rakyat. Artinya, siapa yang bisa mendekati elit partai atau membayar mahar politik lebih tinggi, dialah yang dapat tiket maju. Inilah mengapa kursi parlemen kita sering diduduki bukan oleh orang-orang paling cerdas atau paling visioner, melainkan mereka yang dianggap paling menguntungkan. Bicara soal politik di Indonesia, kita tidak bisa lepas dari satu kata kunci: uang, untuk bisa duduk di parlemen. Biaya yang dibutuhkan bisa mencapai miliaran rupiah, mulai dari membayar mahar politik ke partai, ongkos kampanye,
hingga biaya serangan fajar ke pemilih. Dengan sistem seperti ini, yang bisa maju otomatis adalah mereka yang punya modal besar. Pengusaha, pejabat kaya, atau orang yang punya sponsor kuat setelah duduk di kursi parlemen. Logika sederhana muncul, balik modal. Jadi jangan heran kalau orientasi mereka lebih fokus ke proyek, lobby anggaran, atau bahkan praktik korupsi. Politik uang membuat parlemen kehilangan esensi sebagai rumah wakil rakyat dan berubah menjadi arena bisnis. Kursi parlemen bukan lagi amanah, tapi investasi yang harus mendatangkan keuntungan. Dan selama politik uang masih jadi pintu masuk utama, jangan berharap banyak orang idealis atau kompeten bisa bertahan, karena mereka yang tidak punya uang kalah sebelum bertarung. Kalau tadi kita bicara soal uang, sekarang kita bicara soal patronase. Di parlemen kita, banyak keputusan tidak lahir dari debat sehat atau gagasan besar, tapi dari transaksi politik. Anggota parlemen seringkali terikat pada patron, entah ketua partai, elit politik, atau pengusaha yang membiayai kampanye mereka. Hasilnya, suara mereka bukan lagi suara rakyat, melainkan suara kepentingan kelompok tertentu. Bahkan, kursi di komisi-komisi strategis bisa jadi ajang rebutan, bukan karena ingin bekerja lebih keras untuk rakyat, tapi karena komisi itu punya akses ke proyek atau anggaran besar. Akhirnya parlemen lebih mirip pasar gelap politik. Tawar-menawar, bagi-bagi jatah, lobi di balik layar, semua ada harganya. Dengan budaya seperti ini, integritas sulit tumbuh. Yang bertahan adalah mereka yang pandai bermain dalam jaringan patronase. Ada satu masalah mendasar lain yang jarang dibicarakan, kapasitas. Banyak anggota parlemen kita sebenarnya tidak punya latar belakang yang cukup untuk menjalankan fungsi legislasi. Ada yang tidak paham detail hukum, ada yang gagap bicara soal ekonomi. Bahkan ada yang keliru membedakan istilah dasar politik dan pemerintahan. Seharusnya parlemen adalah otak bangsa, tempat gagasan dan visi besar dirumuskan. Tapi yang terjadi, seringkali ruang sidang justru dipenuhi debat dangkal. Retorika kosong atau bahkan candaan yang tidak relevan dengan isu rakyat. Rendahnya kapasitas ini membuat kualitas andang yang dilahirkan pun dipertanyakan. Banyak pasal multitafsir, banyak kebijakan tumpang tindih, karena mereka yang menyusun tidak benar-benar memahami substansinya. Dan yang lebih ironis, ketika ada anggota yang kritis atau punya kapasitas akademik bagus, seringkali ia terpinggirkan oleh suara mayoritas yang lebih mementingkan kepentingan politik jangka pendek. Inilah wajah parlemen kita, lembaga yang seharusnya dihormati, tapi justru sering jadi bahan olok-olok publik. Tapi jangan buru-buru menyalahkan hanya anggota parlemen atau partai politik, karena kenyataannya kita, rakyat, juga ikut bersalah. Kita sering memilih wakil rakyat bukan karena gagasan atau rekam jejak, tapi karena popularitas, pencitraan, bahkan sekadar karena dapat amplop di masa kampanye. Demokrasi memang memberi kita kebebasan memilih. Tapi kalau pilihan kita didasarkan pada uang dan popularitas, hasilnya akan sama. Parlemen tetap dipenuhi orang yang salah duduk di kursi yang benar. Jadi sebelum kita mengeluh, mungkin pertanyaan yang lebih jujur adalah, apakah kita sudah menggunakan hak pilih dengan bijak? Atau justru ikut melanggengkan sistem yang bobrok ini? Jadi, kalau kita bertanya, kenapa kualitas anggota parlemen kita cenderung jeblok?
Jawabannya sederhana. Karena sistemnya memang mendukung orang yang salah untuk duduk di kursi yang benar. Partai politik memilih berdasarkan modal dan loyalitas, bukan kapasitas. Politik uang menjadikan kursi parlemen sebagai investasi. Budaya patronase mengikat mereka pada elit, bukan pada rakyat. Kapasitas rendah membuat kebijakan yang lahir setengah matang. Dan kita, rakyat, sering ikut andil dengan memilih karena popularitas. Bukan karena gagasan. Akhirnya, kita tidak mendapatkan parlemen yang kuat, tapi sekadar panggung politik yang penuh transaksi. Lalu pertanyaannya, apakah kita akan terus membiarkan siklus ini berulang? Atau kita berani menuntut partai memperbaiki rekrutmen kader, menolak politik uang, dan menggunakan suara kita dengan lebih kritis? Karena pada akhirnya, kualitas parlemen adalah cermin kualitas demokrasi kita sendiri. Dan masa depan bangsa ini ditentukan bukan hanya oleh siapa yang duduk di kursi parlemen, tapi juga oleh siapa yang kita pilih untuk duduk di sana.